Oke, mungkin dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tata laksana ekspor dan impor. Sebelum masuk ke materi, mungkin kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diva Utami Rahdia dan di sini juga ada teman-teman saya. Boleh? Saya Ditri Amanda Damanik. Saya Herdian Ramari Putra. Saya Muhammad Putra. Saya Muhammad Rafi. Saya Arlid Prajurit. Dan saya Muhammad Norman. Baik, mungkin langsung ke pematerian. Silakan. Ya, jadi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yang di mana definisi ini terujuk dari pasal 1 ayat 14 UU Pabean. Nah, secara yuridis, barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Kemudian di sini ada penelitian dokumen. Nah, komputer kantor pabean melakukan kegiatan penelitian seperti yang pertama itu ada kelengkapan dan kebenaran pengisian data pemberitaan ekspor barang atau PEB. Kemudian ada kebenaran perhitungan dan pelunasan bea keluar dalam hal barang ekspor yang terkena bea keluar. Kemudian ada pos tarif barang ekspor yang terkena bea keluar dan diatur, diawasi, dan dilarang ekspornya. Nah, kemudian di sini ada jenis barang ekspor yang termasuk barang itu akan dikembalikan kembali atau yang diimpor kembali, kemudian diekspor kembali, dan yang ketiga ada mendapat kemudahan ekspor. Pemberian visi terhadap barang ekspor. Kriteria barang yang diperiksa: ekspor sementara, re-ekspor, hasil intelijen, informasi DJP. Pemeriksaannya menggunakan manajemen risiko, fasilitas, dan bea keluar. Selesai. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB wajib disampaikan dengan menggunakan PEB BC 3.0. Berlaku juga terhadap ekspor. Barang ekspor impor sementara, barang ekspor sementara, barang dikenakan BK melebihi batas pengecualian. Tidak wajib PEB. Barang pribadi, penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas baras, barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 kg. Baik, untuk pengajuan itu tersendiri paling cepat yaitu ada 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. Namun paling lambat itu ada ketika barang umum sebelum masuk kawasan Pabedan dan barang curah dan kendaraan JBU yang sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
Kemudian untuk pemberitahuan barang ekspor itu sendiri, untuk umumnya BJ 3.0 yaitu barang yang diimpor untuk dipakai. Kemudian untuk khususnya barang kiriman, barang pindahan, barang perwakilan negara asing, atau badan internasional, barang untuk keperluan ibadah dan bencana alam, barang cenderamata, barang keperluan penelitian. Dan untuk fasilitas itu sendiri, yaitu ada fasilitas pembebasan dan atau pengembalian, fasilitas tempat penimbunan berikat, dan yang terakhir untuk biaya keluar, konsentrat mineral, kayu, kulit, CPO, dan produk turunannya. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean, pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Pabean. Ada yang kedua, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutama bea masuk pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pabean. Dan ada pemberitahuan impor barang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean. Yang pertama ada invoice, yang kedua ada packing list, bill of lading, ROI bill, dan yang kedua ada dokumen pemenuhan persyaratan impor dan dokumen lainnya, dan yang ketiga ada dokumen pemesanan pita cukai untuk barang kena cukai. Importir menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor PDRI yang seharusnya dibayar. Jika pengurus PIB tidak dilakukan sendiri, importir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Pemberitahuan impor barang, yaitu barang yang diimpor untuk dipakai, khusus barang pindahan, barang impor melalui jasa titipan. Custom declaration adalah barang penumpang dan awak sarana pengangkut, dan juga ada kartu identitas lintas batas atau KILB, barang impor pelintas batas Kalimantan, Papua, dan NTB. Ya, di sini ada pemeriksaan pabean, tapi sebenarnya tidak semuanya ya, karena bea cukai menerapkan yang namanya risk assessment, di mana itu merupakan manajemen resiko. Jadi hanya yang terkena jalur merah saja yang diperiksa secara fisik. Terus di sini ada barang impor, ada jalur merah, di mana ada terbit SPJM, terus ada hijau terbit SPPB. Untuk jalur hijau, kegiatan pemeriksaan dokumennya, yang pertama kirim respon permintaan DOKAP, di mana DOKAP itu sendiri merupakan dokumen pelengkap jika sangat diperlukan untuk penelitian tarif dan nilai pabean atau importir sampaikan dalam waktu 1 hari kerja, masa pukul jam 12 siang setelah tanggal permintaan. Yang kedua, teliti dan tetapkan atau TNP maksimal 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB, kurang bayar SPTNP tambah kode billing, kurang bayar lebih dari 30 hari sebelum rekom penuh dan atau audit. Yang ketiga ada teruskan PIB ke unit pengawasan. Jika barang termaksud dalam pos tarif, lartas, atau larangan dan batasan untuk proses lebih lanjut. Respon dari importir yang pertama, lunasi maksimal 60 hari sejak tanggal SPTNP, serahkan bukti bayar ke pejabat penagihan. Yang kedua, serahkan jaminan jika mengajukan keberatan. Next. Untuk jalur merah, kegiatan pemeriksaan dokumen, teliti PIB, dokumen pelengkap pabean, LHP, dan BAP fisik. Jika hasil pemeriksaan fisik atau lab tidak sesuai, jika perlu uji lab, kirim contoh barang atau invoice packing list ke laboratorium. Terus ada penelitian dan penetapan, 1 kali 24 jam tidak ada respon penelitian lebih lanjut. Yang pertama, jika lartas dan belum memenuhi ketentuan, terbitkan SPBL sebagai pemberitahuan dan penetapan tarif. Yang kedua, jika penetapan tarif dan nilai pabean kurang bayar, dengan terbitkan SPTNP dan kode billing.
Yang ketiga, jika tidak ada kurang bayar, SKP terbitkan SPPB. Kalau misalnya diekspor, sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan fisik, hanya untuk barang-barang ekspor tertentu saja. Jalur hijau tidak diperiksa fisik, hanya pemeriksaan dokumen. Seterusnya, pemeriksaan fisik terhadap barang impor. Ada sistem komputer pelayanan manajemen risiko, lalu pemeriksaan dalam. Ini 10% low risk importer dan 30% medium or high risk importer. Terus pemeriksaan mendalam, jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai. Indikasi ketidaksesuaian jumlah atau jenis barang berdasarkan analisis pemeliharaan peti keras. Pemeriksaan fisik karena jabatan, terdapat informasi intelijen, barang impor dalam bentuk surat. Terus waktu penyampaian untuk PIB melalui kantor Pabean 24/7, hari berikutnya maksimal jam 12. Terus kantor non Pabean 24/7, hari kerja berikutnya maksimal jam 12. PIB berkala akhir bulan berikutnya. Terus waktu penyampaian PEB, eksportir menghitung sendiri bea keluar, kemudian membayar bea keluar paling lambat saat PEB dilakukan di kantor Pabean. Setelah itu baru menyetorkan ke bank. Rumus perhitungan nilai pabean. CIF dikali NTPBM kurs pajak, terus untuk nilai pabean dikali tarif BCM, terus jumlah barang dikali tarif persatuan barang. Untuk cukai nilai pabean dalam rupiah tambah BM kali tarif cukai. Jumlah BKC dikali tarif cukai persatuan barang. Terus nilai pabean ditambah BM ditambah BM tambahan plus cukai dikali tarif pajak. Terus untuk bea keluar, kalau tarif bea keluar dikali harga ekspor dikali jumlah satuan barang dikali nilai tukar mata uang asing. Tarif bea keluar persatuan barang dalam satuan mata uang tertentu dikali jumlah satuan barang kali nilai tukar mata uang asing. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Baik, silakan rekan-rekan kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti silakan dijawab oleh para pemateri. Siti, silakan tuh. Baik, sebelumnya saya Siti Najmi Syairia dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok lupa.
Pertanyaan saya itu apa sih elemen penting dari deklarasi BEA dan bagaimana ia tuh mempengaruhi proses impor dan ekspor? Oke, terima kasih Siti Najmi. Ini Bapak mohon maaf mau tanya, ini ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung aja kali ya. Apa ditampung dulu ya? Ditampung dulu deh. Oke. Oke, terima kasih Siti Najmi, nanti kita diskusikan terlebih dahulu. Boleh ada yang lagi ingin bertanya? Silakan yang lain. Nah, itu ada tuh. Eni. Ya, boleh untuk Henny. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mau nanya, apa saja sih kendala yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam proses ekspor dan impor? Terus bagaimana cara mengatasinya? Itu aja, terima kasih. Silakan kelompok yang lain. Tadi Henny ya. Henny kelompok berapa Henny? Dari kelompok 3, Pak. Oh 3 ya. Oke. Kalau yang sekarang kelompok berapa nih? Yang presentasi? Kelompok 1. 1, Pak. Oh 1 ya. Oke. Kelompok 1 sudah ya representasi. Kelompok 3 sudah tanya. Tadi siapa tadi Siti? Kelompok berapa tadi Siti? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5 ya. Oke. Berarti kelompok 2 belum nih. Kelompok 2 enggak nanya nih. Kelompok 3 udah tadi ya. Silakan yang lain kelompok 2, kelompok berapa lagi? Kelompok 4 ya. Kelompok 5 udah Siti tadi ya. Penny. Faris. Silakan Faris kelompok berapa Faris? Izin Bapak dari kelompok 5. Oh Farisma ya. Panggilnya Iya, Prisma Pak. nih. Hehehe. Iya, Oh kelompok betul. 5. Iya, Pak. Tadi kalau Siti kelompok berapa tadi? Sorry, Pak, kelompok 4, Pak. Oh Siti 4 ya. Oke lanjut. Izin bertanya untuk PEB dan PIB, apabila dalam dokumen tersebut ada salah satu yang salah, mungkin seperti nama barang atau jumlah barangnya, apa ada pembetulan PEB atau PIB dan bagaimana sistemnya? Terima kasih. Oke bagus pertanyaannya dari Farisma. Kelompok 4 ya? Kelompok 5 ya? 5. Oke yang lain. Kelompok 2 belum ada nih. Oke. Yang lain ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Kelompok 2 berarti belum.
Ya, kelompok 3, kelompok 2 yang belum ya? Kelompok 3 udah, kelompok 4 udah, kelompok 5 udah, kelompok 6 belum ya? Kelompok 2 siapa nih yang mau bertanya? Silahkan. Dwi Ratri ya. Kelompok berapa nih Dwi Ratri? Ya, saya dari kelompok 6, Pak. Kelompok 6 ya, oke. Ya. Mungkin untuk saya izin bertanya. Jadi kan tadi tentang tata laksana impor sama ekspor ya. Mungkin kalau semisal ada salah satu pihak gitu yang membatalkan kegiatan ekspor impor itu, kira-kira ada sanksi nggak sih bagi pihak tersebut atau pihak yang terlibat? Terus kalau semisal ada, sanksinya itu apa? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Mantap pertanyaannya. Bisa jawab nggak nih? Oke, lanjut. Terakhir, kelompok 2. Belum ya? Kelompok 2 ya? Ayo, kelompok 2, siapkan pertanyaannya. Mana kelompok 2? Kita sambil menunggu kelompok 2, silakan. Kelompok 1 kalau ada yang mau menjawab. Ini sudah ada Parisma, Eni, Siti, ya. Dwi 4 ya, 4 pertanyaan ya. Dari kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5, kelompok 6, 4 ya, 4 pertanyaan ya. Oh, terakhir nih. Muhammad Aan ya. Ketua kelas nih. Iya, Pak. Kelas kelompok 2 ya berarti Aan ya. Saya kelompok 2, Pak. Oke, silakan. PEB atau PIB ini kan disamakan dengan faktur pajak ya. Nah, kalau PEB dan PIB itu ada nggak PEB cacat atau PEB gagal dan sebagainya? Seperti sama kayak faktur yang ada cacat atau faktur gagalnya. Mantap pertanyaannya. Luar biasa nih. Silakan kelompok 1 atau ada yang mau nanya lagi nanti silakan ya. Walaupun tiap kelompok sudah ada yang bertanya ini, tapi kali ada yang mau nanya lagi. Bebas, gitu ya. Silakan kelompok 1 dijawab semampunya. Nanti kalau saya akan tambahkan gitu ya. Izin menjawab, Pak. Boleh. Tadi kan pertanyaan yang pertama itu, apa elemen penting dari deklarasi BEA dan bagaimana dia mempengaruhi proses untuk impor dan ekspor? Nah, jawabannya itu dalam proses impor dan ekspor, deklarasi BEA adalah dokumen yang sangat penting. Deklarasi BEA berisi informasi tentang barang yang dikirim, termasuk detail tentang jenis, jumlah, nilai, dan tujuan pengiriman. Informasi ini digunakan oleh otoritas bea dan cukai untuk mengawasi dan mengatur impor dan ekspor, serta untuk menghitung pajak dan biaya lain yang terkait dengan pengiriman barang. Terus kenapa dia mempengaruhi proses impor dan ekspor ini dalam beberapa cara. Yang pertama itu deklarasi bea memungkinkan otoritas bea dan cukai untuk mengawasi dan mengontrol impor dan ekspor, sehingga dapat memengaruhi kemungkinan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan sistem bea dan cukai. Yang kedua, deklarasi bea memungkinkan importir dan eksportir untuk mengumpulkan dan mengirimkan dokumen yang diperlukan untuk proses impor dan ekspor. Yang ketiga, deklarasi bea memungkinkan otoritas bea dan cukai untuk mengawasi kualitas barang yang dikirim, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan sistem bea dan cukai.
Yang terakhir, deklarasi bea memungkinkan importir dan eksportir untuk mengurangi risiko yang terkait dengan impor dan ekspor, seperti risiko kerugian dan kerusakan barang. Dan Pak jawabannya. Gimana? Kelompok berapa tadi yang tanya? Kelompok 4, Pak. Baik, Kelompok terima 4. kasih atas jawabannya. Siti ya? Iya, Pak. Udah cukup? Sudah, Pak. Oh gitu. Apa sih tadi jawabannya? Tadi dia jawabnya yang mempengaruhi deklarasi bea itu bisa mempengaruhi proses impor dan ekspor tuh karena untuk mengawasi dan kontrol, terus untuk memungkinkan importir sama eksportir untuk mengumpulkan dan mengirimkan dokumen yang diperlukan. Terus juga untuk mengawasi kualitas barang yang dikirim sama mengurangi risiko, Pak. Oke. Jadi deklarasi bea itu istilah yang tidak terlalu umum ya. Ini saya jelaskan dikit ya. Saya juga baru tahu ada istilah deklarasi bea. Jadi istilah yang lebih tepat, rekan-rekan ya, mungkin dicatat. Rekan-rekan dapat istilah deklarasi bea ini dari mana nih? Mungkin terjemahan ya dari custom declaration ya. Iya, Ya, Pak. customs declaration. Sebenarnya nggak tepat kalau bukan nggak tepat ya, nggak biasa gitu ya. Di bidang kepabeanan itu mengatakan deklarasi bea. Biasanya pemberitahuan impor barang, ya, PIB atau pemberitahuan ekspor barang. Ya, pemberitahuan pabean, lebih tepatnya pemberitahuan pabean ya. Pemberitahuan pabean. Nanti saya akan jelaskan apa itu pemberitahuan pabean ya. Nanti saya akan jelaskan. Tadi mungkin dari kelompok 1 sudah jelaskan juga elemen-elemen datanya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Kemudian ya benar bahwa itu sangat penting dalam kegiatan ekspor impor karena nanti ya dia kan suatu pemberitahuan yang bersifat self assessment. Ya, dia akan ya menentukan sekali kelancaran barang impor ya, seperti kasus-kasus yang banyak terjadi yang viral di medsos ya rekan-rekan ya, misalnya masalah kemarin alat bantu tunanetra ya tertahan di bea cukai. Sebenarnya permasalahan intinya di deklarasi kepabeanannya itu ya, custom declaration-nya itu atau pemberitahuan pabean ya. Karena dia tidak memberitahukan ya, selain tidak memberitahukan juga tidak melengkapi persyaratan-persyaratan izinnya. Itu ya rekan-rekan ya. Nanti saya coba tambahkan kalau masih ada waktu. Ini ada yang masuk siapa nih? Fei Wulansari. Kok saya admit, sorry. Kok saya silang. Oke, sudah ya, silakan. Bagus jawabannya. Jadi namanya bukan deklarasi bea ya. Deklarasi pabean. Nanti macam-macam deklarasi pabean itu atau pemberitahuan pabean ya. Ada PIB, pemberitahuan impor barang, ada PEB, pemberitahuan ekspor barang, ada pemberitahuan barang ke kawasan berikat namanya BC23 ya, pemberitahuan barang ke kawasan bebas ya, ke Batam namanya PPFTZ, macam-macam ya, ada puluhan jenis dokumennya. Nanti rekan-rekan saya bisa kasih ya, atau bisa pelajari juga di YouTube saya. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke Bapak, izin jawab pertanyaan dari Heni. Pertanyaannya, bentar Bapak. Pertanyaannya kendala perusahaan ekspor impor dan cara mengatasinya. Yang pertama itu ada masalah birokrasi yang berlebihan dan proses pengurusan dokumen ekspor dan impor di Indonesia itu masih terbilang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan hal ini dapat menghambat kegiatan ekspor dan impor dan serta merugikan pelaku usaha. Dan yang kedua ada masalah keamanan dan juga sarana transportasi. Dan yang ketiga ada masalah ketergantungan pada satu atau beberapa pasar saja. Dan yang terakhir ada masalah persaingan yang tidak sehat, dan juga persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha dapat menurunkan harga ekspor dan impor sehingga mengurangi keuntungan pelaku usaha. Oke, dan cara mengatasinya adalah
menyusun kebijakan yang konsisten dan menguntungkan bagi perusahaan yang ekspor dan impor. Dan kedua, menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara lain untuk memfasilitasi proses ekspor dan impor, dan juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan yang melakukan ekspor atau impor, dan menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang pasar yang dituju oleh perusahaan yang melakukan ekspor atau impor, dan juga menyediakan jasa-jasa yang memudahkan proses ekspor dan impor. Dan juga yang terakhir ada menyediakan dukungan finansial bagi perusahaan yang melakukan ekspor atau impor. Dan juga bisa melakukan discussion antar eksportir atau importir untuk membahas tentang kendala apa yang harus dibenahinya, dan juga mungkin negosiasi juga, Bapak. Oke. Mana? Heni ya yang nanya ya? Iya Pak, udah jelas. Terima Udah jelas? kasih. Apa tadi jawabannya? Jelas, harus bisa dijelaskan dong. Apa coba tadi jawaban dari siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Apa nih namanya? Hendra ya? Herdian ya? Iya, Pak. Coba ini diulangi lagi jawaban Herdian tadi apa kira-kira? Kenapa? Apa kendala-kendala dari kegiatan ekspor impor ya? Iya, Pak. Coba Heni, apa kendalanya? Jadi yang tadi pertama permasalahannya ada persaingan pasar yang tidak sehat. Itu Halo? Mana ini? Hilang suaranya. Halo? Ini halo? Keluar ini ya? Heni Febriana. Masih di mute nih. Mungkin karena sinyal. Oh, sinyal ya. Emang sinyal ini bikin halangan ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Heni. Intinya kendalanya karena persaingan yang tidak sehat ya. Unfair trade. Ini contoh dari unfair trade, perdagangan yang tidak jujur, yang tidak fair itu apa ya? Contohnya seperti apa? Kelompok 1 ya. Ini saya tambahin pertanyaannya. Hendrian ya. Herdian dan kawan-kawan. Contoh dari Herdiandra ya, Herdiandra. Kendala dari ekspor impor tadi kan dikatakan adanya persaingan yang tidak sehat ya. Atau bahasa Inggrisnya itu unfair trade ya, perdagangan yang tidak fair ya. Contohnya apa perdagangan yang tidak fair itu? Coba kelompok 1 atau teman-teman yang lain juga boleh memberikan contoh kendala dari ekspor impor tadi katanya persaingan yang tidak sehat ya, atau perdagangan yang tidak fair ya, yang tidak fair, yang tidak fair itu tidak jujur ya, tidak apa namanya, tidak prosedural. Contohnya apa ya? Kayak monopoli gitu, Pak. Monopoli. Oke, bagus. Siapa tadi? Dwi ya? Oke, boleh di chat juga nggak apa-apa kalau rekan-rekan susah sinyalnya. Jadi contohnya tadi monopoli ya. Oke, yang lain contoh dari persaingan atau perdagangan yang tidak sehat. Yang menjadi kendala dalam kegiatan ekspor impor. Selain monopoli apa?
Ayo, yang lain. Contoh perdagangan tidak sehat. Banyak ya. Pak, Ya, boleh. Siapa nih? saya Pak Aan, Pak. Oh, An lagi. Oke, siap. Ada. Mungkin kalau dari saya perbedaan kebijakan ekonomi dan politik internasional, Pak. Mantap. Setelah itu Jos. konflik di negara, Pak. Oke. Konflik Sama ya. rumitnya birokrasi, Pak. Konflik, birokrasi. Sama tadi apa tadi? Yang pertama? Perbedaan kebijakan ekonomi dan politik internasional, Pak. Oke, luar biasa. Pinter-pinter nih. Sarapannya apa tadi pagi nih? Oke. Jadi saya jelaskan ya, rekan-rekan ya, mungkin bahasanya tadi terlalu terlalu sulit dipahami. Tapi nanti saya akan coba jelaskan atau nanti aja deh ya, sesudah pertanyaan ini dijawab semua ya. Oke, intinya tadi sudah dijawab. Tadi itu jawabannya sudah lumayan mendekati, yaitu kendala ekspor impor tidak lain adalah adanya perdagangan yang tidak fair ya, perdagangan yang tidak adil. Tadi dijelaskan contohnya monopoli ya. Monopoli ini kalau di ekspor impor misalnya apa? Misalnya ada ya hubungan yang mempengaruhi harga ya, hubungan yang mempengaruhi harga. Jadi barang-barang yang diekspor impor itu sebenarnya bukan transaksi gitu ya, bukan harga transaksi, tapi hanya merupakan barang yang dikirim ya antar sesama ya pihak terafiliasi ya, karena sudah terjadi monopoli misalnya ya atau penguasaan pasar sehingga antara pembeli dengan penjual itu sudah bersepakat, misalnya seperti itu ya, semacam kartel. Dan kesepakatannya itu akan merugikan rekanan bisnis ataupun merugikan kompetitor yang lain ya. Misalnya mereka menurunkan harga ya. Itu disebut dengan dumping ya, bisa dengan dumping. Tahu dumping ya? Dumping itu menjual dengan harga lebih murah dari harga di negara produsen sehingga merugikan negara pengimpor. Akibatnya industri lokal ya, misalnya di Indonesia yang terdampak dumping ya, misalnya produk-produk sejenis dari Cina ya, Cina itu sebenarnya bisa diduga ya, memang ini harus dibuktikan dumping ini ya, diduga melakukan dumping. S1.
Tes. Ini hang tadi laptop saya. Aduh, kacau ini. Ya, Pak. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut pertanyaan kedua. Udah belum? Oke, boleh saya lanjut Sorry. ya Pak untuk Oke, jawab lanjut. pertanyaan. Jadi tadi pertanyaan Karisma, apabila dari dokumen PIB dan PEB ada yang salah, apa bisa ada pembetulan PIB atau PEB dan bagaimana sistemnya? Sebenarnya jika terdapat kesalahan dalam dokumen PIB atau PEB, pembetulan bisa dilakukan tetapi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas bea cukai di negara yang bersangkutan. Biasanya prosedur ini melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama, identifikasi kesalahan, di mana pihak yang terlibat harus mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam dokumen PIB atau PEB. Terus yang kedua ada permohonan pembetulan, di mana pemohon harus mengajukan permohonan pembetulan kepada pihak berwenang, seringkali berupa kantor bea cukai atau lembaga terkait lainnya. Permohonan ini biasanya dilengkapi dengan alasan yang jelas dan dokumentasi yang mendukung. Yang ketiga ada evaluasi permohonan, di mana pihak berwenang akan mengevaluasi permohonan pembetulan dan dokumen yang diajukan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian. Yang keempat ada pengesahan pembetulan, di mana jika permohonan diterima, pihak berwenang akan mengeluarkan dokumen yang diperbaharui atau mengeluarkan surat pembetulan yang menyatakan perubahan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada pelaporan dan pembayaran. Setelah pembetulan dilakukan, pihak yang terlibat harus melaporkan perubahan tersebut kepada otoritas terkait dan melakukan pembayaran bea masuk atau pajak lain yang mungkin diperlukan sebagai akibat. Prosedur pembetulan ini dapat bervariasi antara negara-negara dan tergantung pada kompleksitas dan kepalan kesalahan yang terjadi dalam dokumen PIB atau PEB. Mungkin dari kelompok 1 jawabannya seperti itu. Apakah Karisma jawabannya sudah jelas? Karisma. Sudah cukup. Terima kasih. Apa tadi jawaban dari kelompok 1? Karisma. Jadi dari kesalahan PIB atau PEB itu bisa pembetulan. Ya, terus. Halo? Kemudian juga ada evaluasi. Oh iya. Maaf Bapak, suara saya nge-lag nggak ya? Udah. Habis. Nah, jadi jika terdapat kesalahan dari PIB atau PB itu kan kita bisa ngajuin pembetulan. Nah, pemohon itu harus mengajukan permohonan dan pembetulan kepada pihak yang berwenang. Dan kemudian juga untuk prosedurnya itu sendiri, tadi itu ada evaluasi permohonan, kemudian juga pengesahan pembetulan, dan pelaporan dan juga pembayaran. Mungkin sekian sih yang tadi bisa saya tangkap. Oke. Jadi mungkin jawabannya dari ini ya, secara umum itu ya. Jadi karena kan harus, ini pertanyaan bagus sekali, dan ini banyak yang tidak dipahami oleh para pelaku bisnis ya di bidang ekspor impor kaitannya dengan perubahan atau karena kesalahan PIB dan PIB. Nah ini agak berbeda rekan-rekan dengan di pajak ya, ini bisa dicatat. Kalau di pajak kita kan mengenal pembetulan itu dapat dilakukan kapan saja ya, pembetulannya dan kapan, dan dapat dilakukan selama masa 5 tahun ya kalau di pajak ya, pembetulan SPT. Nah tapi kalau di bea cukai
untuk pembetulan PIB itu sangat terbatas waktunya. Jadi dapat dibetulkan kesalahan dalam pemberitahuan impor, ya, itu kalau barangnya masih di kawasan pabean. Ya, kawasan pabean itu misalnya pelabuhan, ya, pelabuhan atau bandara, ya. Kalau barangnya masih di bandara, itu bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan perbaikan PIB. Tapi kalau barangnya sudah keluar, itu tidak bisa, rekan-rekan. Ini dicatat, ya. Ini ada di pasal 10C Undang-Undang Kepabeanan. Ya, pasal 10C Undang-Undang Kepabeanan. Nah, kalau PEB, pemberitahuan ekspor barang, itu beda lagi. Ya. Itu bisa dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 1 bulan, ya. Hanya diberikan waktu 30 hari. Ya, bahkan ada yang lebih singkat lagi, ya, untuk kesalahan karena nomor kontainer, ya, kesalahan penginputan misalnya jenis jumlah barang, itu hanya diberikan waktu kalau tidak salah 3 hari saja, rekan-rekan, ya, 3 hari. Ya. Dan ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, adalah kesalahan jenis fasilitas, ya. Itu juga tidak bisa diperbaiki. Itu rekan-rekan, ya, ini dicatat, ya. Jadi memang untuk kepabeanan tidak sama dengan di pajak, ya, untuk pembetulan atas kesalahan ataupun perbaikan pelaporan, ya, pelaporan impor ataupun ekspornya. Bukan pelaporan, pemberitahuan, ya, pemberitahuan. Oke, ya. Jelas, ya? Oke, next berikutnya, silakan. Oke, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Dwi Ratri tentang kalau semisal terdapat salah satu pihak membatalkan kegiatan ekspor-impor, apakah ada sanksinya? Kalau ada, sanksinya apa? Nah, pembatalan jawabannya itu untuk pembatalan ekspor-impor biasanya ada. Mungkin karena penyebabnya itu karena ada masalah hukum atau faktor keamanan dan perubahan di setiap negara. Nah, kalau perubahan ini secara mendadak gitu atau tidak terduga, itu sanksinya itu 5 juta yang dituliskan di pasal 18 ayat 1. Seperti itu. Apakah Dwi Ratri terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok 1. Ya, Di sama-sama. Ratri, apa tadi jawabannya? Bisa dipahami? Iya, Pak. Pas tadi yang dijelaskan oleh Oh, kelompok tadi 1. itu kelompok 1 itu menjelaskan kalau misal di kegiatan ekspor-impor itu dalam proses pengiriman barang ekspornya itu bisa jadi adanya pembatalan ekspor karena terjadinya beberapa resiko. Salah satunya itu contohnya tadi itu ada karena perubahan peraturan, terus tadi itu ada yang pokoknya tuh yang bisa mengakibatkan si eksportirnya itu akhirnya melakukan pembatalan gitu untuk kegiatan ekspor impor. Terus tadi katanya kalau semisal ada kegiatan pembatalan ekspor impor itu, kalau semisal eksportirnya itu tidak melaporkan pembatalan ekspor, itu dia dikenakan sanksi, dendanya itu 5 juta. Jelas, ya. Jadi dapat saya tambahkan, rekan-rekan, untuk ekspor yang dibatalkan itu boleh, ya. Jadi kegiatan ekspor itu kan kegiatan bisnis, ya enggak? Kegiatan bisnis artinya tergantung kesepakatan, ya, tergantung transaksi, ya, para pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli, ya, di negara tujuan ekspor dan di negara tempat barang tersebut diproduksi. Jadi tergantung kesepakatan. Bisa saja suatu saat terjadi pembatalan, ya, misalnya karena tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1, misalnya karena perubahan peraturan, ya, misalnya contohnya yang banyak terjadi itu untuk produk-produk ekspor
Indonesia berupa hasil laut ya. Nah, kemarin itu banyak dibatalkan ketika mau diekspor ke Jepang ya, ke Jepang atau ke Amerika, biasanya ke Amerika ya. Nah, tiba-tiba ada perubahan kebijakan di Amerika ya, kebijakan yang bersifat protektif ya, protektif. Ya, sebenarnya sih terkadang karena masalah politik juga ya. Ada semacam pembalasan gitu ya dari Amerika atas misalnya kebijakan Indonesia yang dianggap merugikan Amerika ya. Misalnya kasus terakhir itu masalah apa ya? Masalah keberpihakan Indonesia misalnya dengan Cina gitu ya. Ya. Nah, itu biasanya dibalas dengan perlakuan terhadap ya barang ekspor Indonesia ke Amerika gitu ya. Contohnya udang kemarin. Udang kok dihambat oleh Amerika dengan alasan katanya tidak memenuhi standar kesehatan di Amerika. Ya, akhirnya kan batal ekspornya ya. Padahal barangnya sudah dikapalkan, bahkan sudah dikirim ke Amerika ya. Ketika mau masuk ke pelabuhan di Amerika, tiba-tiba dibatalkan rekan-rekan. Ya, itu yang banyak terjadi ya. Oke ya, jelas ya rekan-rekan ya. Nah, apa sanksinya ketika dibatalkan? Sebenarnya tidak ada sanksinya ya, karena kan bebas ya orang mau batal ekspornya atau mau tidak jadi ekspor itu kan suatu hal yang memang bersifat alamiah gitu ya, bersifat alamiah. Jadi bea cukai tidak bisa mencegah harus diekspor atau dibatalkan ekspornya. Nah, yang terkena sanksi 5 juta, tadi benar ada sanksi 5 juta kalau tidak memberitahukan. Jadi barangnya sudah pemberitahuan ekspornya sudah masuk, tahu-tahu barangnya tidak jadi diekspor. Nah, itu harus diberitahukan. Ya, harus diberitahukan. Nah, yang menjadi kena sanksi ketika tidak diberitahukan atau diberitahukan lebih dari 3 hari. Itu ya dicatat rekan-rekan ya. Atau diberitahukan lebih dari 3 hari. Jelas ya? Oke, jelas? Kalau tidak jelas, jadi dendanya 5 juta. Ya, pasalnya tadi pasal 18 ya. Kayaknya bukan 18 deh. Coba dicek lagi ya. Pasalnya bukan pasal 18 kayaknya di Undang-Undang Kepabeanan. Itu adanya di Undang-Undang Kepabeanan pasal 9 kalau nggak salah. Coba dicek rekan-rekan. Googling aja googlingnya. Ya. Tapi hasil googling itu tidak selalu benar ya. Seperti tadi saya lihat banyak jawaban-jawaban teman-teman itu ya jawaban yang bersifat, saya lihat sih bersifat spekulatif ya, yang berasal dari searching ya. Jadi denda ya, denda keterlambatan, coba cari aja denda keterlambatan pembatalan ekspor ya. Jadi yang dikenakan itu karena pembatalannya ya, pembatalan ekspornya, dendanya 5 juta ya. Pasalnya berapa saya lupa ya. Kalau tidak salah pasal 9 ya, nanti teman-teman cari ya. Jadi bukan pasal 18, salah tadi ya. Oke, next. Silakan pertanyaan berikutnya. Sudah jelas ya? Dari Dwi Ratri tadi ya, yang bertanya. Halo? Iya, Pak. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya bagus. Ya, jawabannya juga tadi sudah hampir bagus ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Dari siapa tadi? Aneh. Saya mau jawab yang pertanyaan Ahmad Santoso, Pak. Silakan.
Pertanyaannya PB atau PIB kan disamakan dengan faktur pajak. Nah, kalau PB atau PIB itu ada nggak PB cacat atau PB gagal? Jawabannya Gimana? PB. Apa? Ulang. Kok nggak jelas suaranya? Pelan-pelan ngomongnya. PB atau PIB kan disamakan dengan faktur pajak. Oh iya, oke. Nah, kalau PEB atau PIB itu ada nggak PEB cacat atau PEB gagal? Oke. Jawabannya PEB cacat bisa terjadi kalau kesalahan dalam pengisian atau kelengkapan dokumen PEB. Berarti kesalahan dalam mencatat informasi, barang, jumlah nilai, atau dokumen pendukung lainnya. Contohnya, kesalahan dalam mencatat kode harmonized system barang, yang merupakan kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang secara internasional. Lalu, PEB gagal juga bisa dianggap gagal jika tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang ditetapkan oleh otoritas bea cukai, seperti tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, tidak membayar bea cukai, atau tidak memenuhi ketentuan perdagangan internasional. Dalam konteks ini kita lihat bahwa sudah, Pak. Ya. oke. Dari Rafli tadi ya, menjawab ya. Menjawab pertanyaan dari Aan ya. Apakah PIB ataupun PEB yang cacat ya? Adakah PIB atau PEB yang cacat gitu ya? Yang karena kesalahan, dan apakah ada sanksinya seperti halnya faktur pajak gitu ya? Tanyanya gitu ya. Oke, jawabannya apa tadi? Tadi kurang jelas. Jawaban Rafli apa tadi? Kalau PEB cacat, misalkan ada kesalahan dalam pengisian kelengkapan dokumen PEB. Contohnya kesalahan dalam mencatat kode harmonized system barang yang merupakan kode yang digunakan untuk penghasil barang. Oke. Mantap. Mana Aan? Iya, Pak. Jelas kah? Jawaban dari Rafli? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah ya. Apa jawabannya apa tadi? Kalau untuk cacat itu lebih ada kesalahan dalam dokumentasinya itu, Pak. Dalam pengisiannya itu, Pak. Kalau gagal lebih tidak lengkapnya dokumen-dokumen seperti tidak membayar bea cukai juga, semacam segitu, Pak. Oke. Jadi prinsipnya hampir sama ya. Aan ya, teman-teman, hampir sama dengan pajak. Jadi dokumen PIB dengan PIB itu sama dengan faktur pajak. Kenapa dia disamakan dengan faktur pajak? Kita tahu fungsi faktur pajak itu adalah untuk apa? Untuk bukti pemungutan pajak. Iya nggak? Bukti faktur pajak untuk apa? Untuk bukti pemungutan atau pemotongan pajak. Nah, PIB dengan PEB itu adalah bukti pemotongan ya atau pemungutan pajak. Ya, pajak apa yang dipotong atau dipungut di dalam PIB atau PEB? Ada yang tahu? Pajak apa? Kan? Untuk kelompok 1, pajak apa yang dipungut di dalam PIB dan PEB? Pajak? Jenis pajaknya apa? Halo? PPN ya. PPN dan PPh pasal 22. Oke, jelas? PPN ya. Dan PPh pasal 22 ya. Jelas ya? Oke. Nah, PPN yang dipungut oleh bea cukai ya melalui
pemberitahuan impor barang ataupun pemberitahuan ekspor barang itu merupakan bukti pungut dan dia disamakan dengan faktur ya. Nah, nanti oleh pihak importir atau pihak eksportir bisa dikreditkan ya, bisa dikreditkan dengan melakukan mekanisme SPT masa tentunya ya. SPT masa PPN ya untuk mengkreditkan PPN ya, karena dia sebagai PPN masukan. Jelas ya rekan-rekan ya. Atas PPN keluarannya nanti selisihnya yang dibayarkan ke kas negara. Jadi fungsinya sebagai pajak masukan untuk PPN yang ada di PIB. Begitu juga PPh pasal 22 ya. Nanti di akhir ya, tahun ketika dilakukan pelaporan SPT tahunan ya, baik badan maupun orang pribadi, maka PPh pasal 22 yang dibayarkan oleh importir ataupun eksportir akan mengurangi kewajiban perpajakan dari pengusaha ya, dari importir, eksportir ya, orang ataupun badan ya di akhir tahun. Jelas ya. Jadi fungsinya seperti faktur pajak. Nah, tadi pertanyaan Aan bagus. Bagaimana kalau PIB dan PIB tersebut cacat ya, artinya terdapat kesalahan. Nah, maka dapat diperbaiki ya. Dapat diperbaiki. Ya, sekali sudah dijelaskan oleh penanya pertama ya tentang perbaikan data PIB oleh Farisma tadi ya. Farisma sudah bertanya dan sudah dijelaskan. Bisa dilakukan perbaikan tapi memang terbatas ya, terbatas. Loh, nanti bagaimana kalau masih salah? Maka nanti ada mekanisme lagi yang namanya penetapan ya. Penetapan ini harus melalui pemeriksaan. Jadi PIB dan PIB tersebut diperiksa baru kemudian ditetapkan ya. Berapa nilainya yang benar ya, berapa jumlah barangnya yang benar. Nah, itu bisa sebagai revisi atas PIB ataupun PIB yang salah. Sama seperti faktur yang salah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada sanksinya? Nah, ini tadi kayaknya belum terjawab tuh ya. Tadi Aan kalau nggak salah bertanya, adakah sanksinya apabila PIB atau PIB yang salah ya, seperti halnya faktur pajak kan, kalau faktur pajak itu salah, ada sanksi ya. Sanksinya berapa? Ada yang tahu berapa persen sanksi atas kesalahan faktur pajak yang cacat? Berapa sanksinya? Faktur pajak 2% ya, 2% dari apa? Dari dasar pengenaan pajak ya, dari nilai transaksinya ya. Besar sekali dendanya 2% ya. Nah, kalau di PIB dan PIB ya, di bea cukai itu tidak mengenal seperti itu ya, tidak mengenal sanksi karena kesalahan. Yang ada ya sanksi timbul karena kesalahan nilai pabean ya, karena kesalahan nilai pabean. Jadi nanti kita belajar tentang nilai pabean. Nilai pabean itu adalah ya harga yang diakui oleh bea cukai sebagai dasar pemungutan, dasar penghitungan bea masuk. Nah, kalau nilai pabeannya salah, itu akan terkena denda. Gitu ya. Dan dendanya bukan 2%, tapi bisa sampai dengan 1000%. Ini ya, yang kemarin rame masalah orang beli sepatu, ya harganya 10 juta, ya kok bea masuknya dan dendanya bisa sampai 30 juta. Nah, itulah karena kesalahan dari pemberitahuan nilai pabean. Dia diberitahukan terlalu rendah. Ya, 10 juta dia diberitahukan cuma ya 500.000. Nah, di bea cukai rekan-rekan nanti lihat di pasal 16 ya, Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 16 ayat 4. Rekan-rekan ini sharingnya dimatiin dulu coba. Sharing ininya, materinya. Diva coba, Diva Utami. Nah, oke ya. Biar saya kelihatan jelas ya. Jadi denda karena kesalahan PIB itu timbul karena kesalahan pemberitahuan nilai barang, itu ya rekan-rekan ya. Seperti kasus yang viral kemarin masalah sepatu, ya sepatu harga 10 juta ternyata dideklar hanya 500.000. Nah, itu akan menimbulkan denda yang berlipat-lipat. Dan Undang-Undang Kepabeanan itu memang memberikan pengaturan bisa sampai dengan 1000%, artinya 10 kali lipat ya dari jumlah bea masuk yang kurang dibayar. Itu ya rekan-rekan ya. Nanti kita pelajari di pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Untuk hari ini saya kira cukup, sudah jelas ya. Pertanyaan-pertanyaannya pun sudah sangat bagus dari rekan-rekan semua. Masih ada
Yang mau ditanyakan lagi? Bapak, Yap. mungkin saya ingin bertanya ke Bapak ya Pak ya. Oh, boleh. Mantap. Lebih ke kasus ya Bapak, karena menyinggung kasus juga Pak. Menyinggung kasus yang ini Pak. Apa sih namanya? Yang alat bantu belajar itu Pak. Betul. Menurut Bapak gimana Pak akan hal itu Pak? Kenapa sampai ditahan dari tahun 2022 atau 2023 baru selesai tahun ini gitu Pak? Jadi gini ya rekan-rekan ya, bea cukai itu seperti seorang penjaga pintu ya. Memang tugasnya menjaga pintu. Pintu apa? Pintu perbatasan ya. Menjaga dari apa? Dari masuknya barang-barang ya dari luar negeri ataupun sebaliknya ya, barang yang keluar dari luar negeri. Memastikan setiap barang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika ada orang melakukan impor, ya tadi sudah dijelaskan juga, harus membuat yang namanya deklarasi pabean, ya, pemberitahuan pabean, ya. Nah, itu harus dilaksanakan oleh pihak yang mau mengeluarkan barangnya di pelabuhan. Dia harus membuat deklarasi barang, kemudian membayar bea masuk. Itu ya rekan-rekan. Jadi bukan bea cukai menahan, bukan. Tapi memang yang bersangkutan tidak mengurus, tidak melengkapi, ya, tidak memenuhi prosedur yang seharusnya, yaitu membuat pemberitahuan dan membayar bea masuk. Nah, permasalahannya yang bersangkutan kemudian cuap-cuap di media, ya. Nah, itu yang salah ya. Harusnya dia bertanya, datang ke bea cukai, Pak, gimana biar saya bisa mengeluarkan barangnya? Oh, Anda harus bayar, ya. Bayar berapa gitu, dan pastikan pembayarannya itu memang pembayaran yang sah ya, bukan pungli ya, bukan penipuan gitu ya rekan-rekan ya. Nah, bagaimana kalau saya tidak mau bayar? Bisa menggunakan yang namanya fasilitas. Ya, tadi sudah dijelaskan ya di slide juga, ada yang namanya fasilitas pembebasan. Nah, tapi untuk mendapatkan fasilitas itu tidak semerta-merta ya, pasti ada prosedur yang harus dilalui ya. Ada yang namanya surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, karena ini barang untuk keperluan sekolah ya, harus ada rekomendasi dari pendidikan. Jangan sampai ya setiap orang mengatakan ini barang hibah ya, setiap orang mengatakan ini barang untuk keperluan pendidikan, tapi tidak ada surat rekomendasinya ya. Nah, ini kan tentunya akan merugikan negara ya, karena negara ini ya menggunakan pajak ya sebagai sarana untuk melakukan pembangunan gitu ya. Aan ya, jelas ya. Jadi permasalahannya bukan ditahan oleh bea cukai. Bea cukai tidak mungkin menahan barang tanpa alasan gitu ya. Permasalahannya memang orang tidak paham ya. Tidak paham, tahu-tahu dia dikirimi barang ya, dia taunya mau enaknya aja, taunya saya dikirim barang ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya barang tersebut harus saya ambil dan tidak perlu bayar. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Semuanya harus ada prosedurnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Itulah fungsinya kita belajar ya rekan-rekan ini sebagai mahasiswa sekarang mendapatkan pelajaran kepabeanan. Nah, catatan yang harus dipegang yang paling penting dari pertemuan kita ini adalah bahwa pahami dulu prosedur ya, prosedur di bidang kepabeanan gitu ya rekan-rekan ya. Mereka gampang sekali sekarang, tinggal datang aja ke kantor pabean, di situ ada bagian penyuluhan ya, ada bagian layanan informasi, tanyakan apa prosedur yang harus saya jalani, dan itu harus dijalani gitu ya. Jangan ramai di medsos akhirnya orang menghujat bea cukai ya, padahal kalau bea cukai terus-menerus dihujat ya akibatnya tidak baik juga gitu ya, karena kan negara ini butuh penjaga-penjaga perbatasan ya enggak. Masa kita mau sih orang bebas impor begitu aja ya kan? Iya enggak? Nanti industri dalam negeri tidak ada yang melindungi dong, iya enggak? Nanti narkoba masuk, siapa yang mau menahan, ya kan? Siapa yang mau menangkap, ya kan? Nah, tentunya tidak mau seperti itu kan rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan jangan ikut-ikutan gitu ya. Kalau memang ada yang viral-viral seperti itu kan biasanya orang-orang tertentu yang ingin kontennya ramai gitu ya. Baik, saya kira itu ya. Bagus pertanyaannya, An. Ada lagi? Nah, kemarin saya udah share materi ya ke rekan-rekan. Mungkin saya mau share lagi sedikit materinya. Bentar ya.
sampai jam 12 ya. Sebentar aja deh. Tapi rekan-rekan bisa juga 12.30, Pak. Oh, sampai 12.30 masih lama ya. Oke, yang mau tanya juga boleh, silakan tanya aja ke saya. Tadi bagus-bagus pertanyaannya. Ya, jadi kita materinya tentang apa? Tentang ekspor impor ya. Tentang tata laksana ekspor dan impor. Kemarin materinya di Google Drive sudah saya kirim ke Aan ya. Aduh, oke, saya buka ya. Saya share screen. Bapak punten mau nanya. Oh boleh. Mangga. Jadi kan Dwi, kemarin saya Ditri. iya Ditri. Jadi kan kemarin saya ngelihat dari YouTube ya video yang tahun lalu di YouTube-nya Bapak. Terus bagus. sekilas saya ngelihat di PIB sama PEB. Terus kan isi di PIB sama PEB itu kan kurang lebih ada nama pengirim, penjual, nama importir. Kalau misalnya nama pengirim dan penjual itu bisa beda nggak, Pak? Bisa. Ya. Jadi pengirim ya, nama pengirim dengan penjual bisa beda, bisa banget. Ya. Jadi ini saya jelaskan ya. Saya share dulu deh. Bagus pertanyaannya. Kemudian udah saya jelaskan di YouTube saya tahun lalu ya. Tapi biar lebih jelas lagi. Saya mau share screen dari pertanyaannya Ditri ya. Oke, Ditri. Ditri nanti buka slide-nya tata laksana ekspor impor ya. Ini sudah saya share ya kemarin ke Aan ya. Jadi ada 7 slide dari tahun lalu itu bisa dipakai. Nah, karena kan nanti pakai juga ini buat presentasi ya. Tapi di modifikasi saya lihat tadi gambar-gambarnya bagus ya. Jadi lebih menarik. Nah, ini ya. Jelas ya. Saya gedein. Kita lihat ya. Nah, kalau ini pengirim dengan penjual kebetulan sama. Pengirim ini bisa saja tidak sama dengan penjual. Artinya kondisinya bagaimana yang disebut dengan triparty ya, triparty. 3 pihak triparty. Jadi ada 3 pihak di sini. Ini biasanya kondisinya ketika eksportir atau penjual di dalam negeri ya tidak memiliki tidak langsung berhubungan dengan pihak pembeli di luar negeri ya, jadi ada pihak ketiga. Nah, ini harus dicantumkan secara jujur ya gitu ya. Misalnya kita sebagai pengirim ya, sebagai pengirim ini kan eksportir ya, rekan-rekan ya. Pengirim ini eksportir. Artinya orang yang memiliki izin sebagai eksportir ya. Misalnya yang menjadi eksportir siapa? PT, biasanya PT ya. Di Indonesia ini misalnya perusahaan eksportir siapa? Misalnya PT apa ya? Eksportir PT ekspor impor lah ya, PT ekspor impor. Dia memiliki perizinan, memiliki lisensi, ya, memiliki surat izin impor, surat izin ekspor. Nah, si penjual ini biasanya manufaktur ya. Manufaktur yaitu produsen ya. Misalnya Ditri punya usaha ya jualan kaos. Nah, maka Ditri ya sebagai penjual ya, maka di sini penjualnya Ditri, pengirimnya PT ekspor impor. Ini harus dicantumkan rekan-rekan, harus dicantumkan di dalam pemberitahuan ekspor, sorry ya, bukan di yang tadi pemberitahuan ekspor ya, pemberitahuan ekspor. Kalau kita sebagai eksportir, sorry di sini. Kok hilang? Mana sih guys? Ini guys. Ini pemberitahuan ekspor ya. Jadi harus dicantumkan juga guys. Jangan sampai tidak dicantumkan. Ya, kalau ada 2 pihak yang terlibat ya, ya di sini antara eksportir
Sorry, di sini masih satu ya kan, tapi nanti ini format PIB yang lama ya. Format PIB yang baru ada 2 di sini, ada eksportir dan ada pemilik. Sorry ya, ada lagi satu kolom pemilik. Pemilik ini orang yang memproduksi barang dan langsung berhubungan dengan pihak pembeli. Di sini belum muncul di slide-nya ya, kan ya. Oke, ini masih formulir PIB yang lama ya. Sorry ya. Tadi pertanyaannya bagus. Jadi harusnya di sini eksportir ya, ada lagi di sini ya, pemilik ya, pemilik. Oh, di sini nggak ada guys. Ya, di sini nggak ada, harusnya ada ya. Coba kita cari di googling ya. Di googling. Ya. Formulir PEB ya. Terbaru. Nah, ini kita lihat ya. Harusnya ada kolom apa namanya? Kolom pemiliknya. Nggak muncul nih. Ya. Nggak muncul guys. Pakai ini aja deh. Pakai apa? Chrome ya. Formulir PEB terbaru. Lihat ya. Nah, ini ya. Kantor pabean eksportir ya. Penerima. Ini yang lama kayaknya ya. Sebentar rekan-rekan ya. Data pelengkap. Harusnya ada ya data, sebentar. Ini masih yang lama kayaknya. Eksportir, data pengangkut, data pelengkap, data dikemas, data dengan eksportir ya. Ini hanya eksportir. Oh, ini eksportir, ada nipper ya. Sorry, kantor pabean. Oke. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan ya, perbedaan. Sebentar saya cari lagi. Formulir baru. Oke, nanti untuk PR saya ya. Nanti saya coba carikan ya. Jadi seingat saya baik di PIB maupun PIB ada kemungkinan ya apa namanya diperbolehkan antara pengirim dengan penjual itu berbeda namanya ya, berbeda namanya ya data. Saya bingung. Oke, nanti aja deh. Nanti PR saya ini ya. Bagus pertanyaannya tadi, luar biasa. Pertanyaan dari siapa tadi? Ditri ya? Saya kok sampai gelagapan jawabnya. Oke. Jadi saya belum ketemu formulir terbarunya ya. Nanti saya carikan sesudah kuliah ya, biar rekan-rekan tahu. Jadi benar tadi antara data di PEB ya, antara pengirim dengan penjual itu bisa berbeda ya. Tapi memang di contoh PIB tadi kolomnya cuma satu ya, ya. Tapi sepengetahuan saya sudah ada update ya, bisa menggunakan 2 entitas yang berbeda gitu ya, Ditri ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nanti saya kasih formulir PEB yang terbaru. Ini baik yang di modul, rupanya belum yang terbaru ya, belum yang terbaru. Baik di internet pun saya lihat masih modul lama ya, masih formulir yang lama. Oke rekan-rekan, saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
share screen lagi deh. Lagi, biar masih ada waktu ya. Sudah waktu, saya mau ke materi tadi ya. Materi ini ya. Ya, jadi rekan-rekan untuk nama eksportir, ya, eksportir ini di dalam negeri ya, penerima ini di luar negeri ya. Oke. Oke. Nah, ini tadi ya yang disebut dengan deklarasi pabean ya, deklarasi pabean atau namanya pemberitahuan pabean ya rekan-rekan ya. Nanti rekan-rekan bisa pahami di sini memang ada yang wajib untuk melakukan PEB ya. PEB ini pemberitahuan ekspor, ada yang tidak wajib ya. Kalau kita berangkat ke luar negeri ya, naik pesawat, kita bawa barang-barang, sebenarnya tidak wajib memberitahukan PEB ya. Tapi ingat ya, kita pun perlu memberitahukan juga barang-barang bawaan kita di dalam custom declaration ya. Di dalam custom declaration. Karena kan ya. Jadi kan kalau kita berangkat itu ada yang namanya custom declaration ya. Nah, nanti kita atau ke kantor pabean ya sebelum berangkat ke luar negeri ya, bikin minta formulir. Nah, khawatirnya ada kejadian ya yang juga viral belakangan ini, barang-barang yang dia bawa dari dalam negeri ke luar negeri ketika dia balik lagi itu dianggap sebagai barang impor. Tentunya ya hal seperti ini jangan sampai terjadi ya. Nah, biasanya itu kan Bea Cukai juga akan melihat secara rasional gitu ya. Kalau barang tersebut memang barang yang lazim dipakai gitu ya. Tapi kan yang sebenarnya banyak viral kejadian itu dia sebenarnya memang mensiasati aturan gitu ya. Seperti kejadian tas Hermes ya. Tas Hermesnya ditenteng ya, ketika diminta bea masuk untuk bayar bea masuk, dia bilang, oh ini barang saya ya, ini saya bawa dari Indonesia ya. Nah, padahal ketahuan di dalam tas itu ada invoice pembayaran gitu ya rekan-rekan ya. Nah ini yang perlu ditahu. Jadi teman-teman harus sedikit jeli gitu ya, melihat informasi-informasi yang beredar ya, karena sebagian kan memang hanya berasal dari satu pihak ya, yang menjelek-jelekan institusi Bea Cukai ya. Padahal kejadian sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Tidak mungkin Bea Cukai bersikap sewenang-wenang tanpa alasan gitu ya. Jadi tas Hermes yang dibawa itu ya, ketika dimintakan dia masuk, orang tersebut marah ya, dengan mengatakan ini tas saya bawa sendiri ya, kenapa harus bayar bea masuk. Nah ini yang tidak paham ya, orang tidak paham atau pura-pura tidak paham. Jadi kita kembali ke definisi impor kan ya. Impor itu kan kegiatan memasukkan barang ya ke dalam daerah pabean ya. Ketika kita memasukkan barang termasuk tas yang kita bawa gitu ya, itu masuk ke dalam jenis impor dan itu terutang bea masuk ya. Di sini dikatakan ya di dalam penjelasannya ya, pada saat barang memasuki daerah pabean ya, merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea cukai melakukan pengawasan ya. Kemudian dikatakan juga di sini rekan-rekan, terutang bea masuk ya. Barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean ya, terutang bea masuk ya, rekan-rekan ya. Terutang bea masuk. Ini saya kasih highlight nih ya. Terutang bea masuk. Dasarnya apa? Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pabean. Ini bagaimana negara ini mau maju gitu ya. Mereka mau beli barang-barang mewah dari luar negeri ya, tapi tidak mau bayar bea masuk ya. Marah-marah gitu ya sama petugas. Kemudian bikin viral, bikin berita-berita yang tidak benar. Nah, ini kita sebagai mahasiswa yang sudah paham tentang bea cukai harusnya bisa memberikan contoh yang baik ya. Kalau memang tidak mau bayar bea masuk ya beli saja barang di dalam negeri ya. Pakai saja tas-tas yang dijual di dalam negeri ya, yang produk dalam negeri lokal ya, tas apa merek di dalam negeri ya. Tajur itu ya, di Bandung ada tuh apa namanya? Tempat jual-jual tas itu ya. Lupa saya ya. Beli aja di situ ya. Kenapa harus beli Hermes di luar negeri ya? Udah gitu ketika dimintakan bea masuk dia marah-marah gitu ya, rekan-rekan ya. Saya kira itu ya. Oke, rekan-rekan silakan. Tidak ada waktu.
Saya terusin aja ya, ini sambil nanti yang mau tanya langsung aja, nggak usah malu-malu. Oke, jelas ya di sini rekan-rekan ya. Jadi harus melalui prosedural kepabeanan, mengurus dulu PIB dan PEB. Ini nggak pernah ngurus PIB, nggak pernah ngurus PEB, nggak pernah ngurus perizinan, tahu-tahu ribut-ribut barangnya ditahan bea cukai. Ya nggak mungkin lah barangnya dilepaskan bea cukai begitu aja gitu ya. Bea cukai itu kan menjaga pelabuhan, menjaga bandara ya, agar jangan ada barang-barang yang ilegal masuk ataupun keluar. Ya, tidak bisa tiba-tiba saja orang ya duduk-duduk di rumah ya atau barangnya minta dikirimkan ke rumahnya oleh bea cukai, tidak mungkin gitu ya. Tentunya harus diurus ya, diurus PIB-nya, diurus PEB-nya. Kalau tidak bisa mengurus PIB dan PEB, ada yang namanya PPJK tadi ya, pengusaha pengurus jasa kepabeanan ini ya. Jadi di sini rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan bisa ya membuka usaha sebagai PPJK. Ya, syaratnya gampang, apalagi nanti rekan-rekan bisa lulus ahli kepabeanan ya. Nanti bisa mendapatkan sertifikasi ahli kepabeanan, mengurus pengusaha jasa, menjadi pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Ya, dia nanti yang melakukan pemberitahuan impor barang, memberitahukan pemberitahuan ekspor barang dan membayar biaya masuk dan serta melengkapi perizinan-perizinan yang dibutuhkan untuk mengurus pengeluaran barang dari kawasan pabean. Itu ya rekan-rekan ya, jelas ya. Soal aja nih. Maaf Bapak. Oke. Mangga. Siapa tadi? An ya? Maaf Bapak saya Pak. Oke, Iya Pak, maaf Pak. Maaf saya nanya lagi Pak ya. Boleh dong. Oke, mungkin ini ekspor yang agak sulit juga ya Pak ya. Tentang rokok Pak. Apa sebenarnya bisa nggak sih Pak kita mengirim kayak contohnya saudara kita lah gitu Pak, hitungannya mengirim suatu rokok yang sudah kena cukainya di Indonesia gitu Pak untuk dikirimkan ke luar negeri gitu Pak. Boleh. Tapi kan ada batasnya ya. Mas Aan ya. Jadi kalau kita keluar negeri, sebenarnya dari bea cukai itu kalau ekspor tuh bea cukai tutup mata ya. Mau ekspor apapun boleh aja ya. Nah, nanti permasalahannya di negara tujuan. Coba aja kirim ke negara tujuan ya, pasti ditahan di sana. Ya. Cuma boleh satu slop. Cuma boleh 1 atau 2 slop kalau nggak salah. Ya, 2 slop. Oh, untuk pengiriman 1-2 slop gitu ya Pak ya? Iya, pasti ditahan. Apalagi ke Australia. Wah, ketat banget itu. Ya. Emang di mana ininya? Saudaranya di manaan? Hitungannya kemarin tuh kawan saya Pak, hitungannya mau ngirim ke Taiwan gitu Pak. Ya bisa-bisa aja, cuma nanti ditahan di sana. Kalau kebanyakan ya, kayaknya harus dipelajari ketentuan di Taiwan berapa maksimal untuk mengirim rokok ya. Kalau di Indonesia ini 2 slop kalau nggak salah. Ya, An ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak ya sekali lagi. Iya, oke. Jadi sebenarnya boleh ya kalau dari Indonesia mengirim, tapi nanti permasalahannya ketika di negara tujuan. Bagaimana kalau masuk? Nah, kalau masuk itu untuk rokok ya rekan-rekan bisa, saya juga lupa ketentuannya bagaimana rokok ya. Kita googling aja ya, kita biasakan googling juga. Coba ya saya mau tanya ya, saya mau tanya ini. Mbah Google ya. Aturan rokok ya, impor rokok. Bentar. Rokok ya. Tentuannya mana ya? Atau nanya ke ini aja. Peraturan impor, bukan rokok, bukan impor ya, batasan ya, batasan membawa rokok impor
Nah ini dia. Ini jumlah maksimal. Nah, karena kan bisa baca di internet ya. Saya share ya rekan-rekan ya. Nah ini ada. Ini langsung dijawab nih sama nih siapa nih? Copilot. Ya, pinter banget ya. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 Jungto nomor 3 tahun 2004 tentang kebijakan dan pengaturan impor dan batasan barang bawaan dari luar negeri termasuk rokok. Ini ya, kita langsung aja ya. Ini 200 batang. Ya, Mas Aan ya. Banyak juga ya. Jika Anda membawa rokok ya, yang maksimal diperbolehkan adalah 200 batang. Jika rokok tersebut kiriman dari luar negeri, ya barang kiriman, batas maksimalnya adalah 40 batang. Ya lumayan ya, bisa buat ya 200 batang berarti bisa buat setahun ya. Enggak ya, kalau Mas Aan satu hari bisa 20 batang ya. Mas Aan ngerokok juga ya? Ahlul hisab juga enggak? Oke ya, paham ya. Jadi ada ketentuannya, rekan-rekan bisa baca di Google. Tapi kalau cari Google hati-hati ya, cari sumber-sumber yang valid ya. Seperti ini dari DDTC, ini tentunya valid ya. Hukum online juga valid ya. Hati-hati. Nah ini ya, ini ada videonya nih. Kedapatan membawa rokok ya, ditahan oleh bea cukai. Nah ini ya, kita tonton ya. Memang tugasnya bea cukai ya, melindungi masuknya barang-barang ilegal gitu ya rekan-rekan ya. Kok ini nggak bisa buka nih ya si Google apa namanya? Oke nanti dicari aja YouTube-nya. Oke saya share lagi yang tadi ya. Nah ini jenis-jenis pemberitahuan ya barang ekspor ataupun impor rekan-rekan ya. Jadi seperti tadi yang ditanyakan oleh Siti, apa elemen penting dari deklarasi bea, bukan deklarasi bea istilahnya ya, tapi pemberitahuan pabean ya. Nah jenis-jenisnya ternyata ada banyak rekan-rekan ya. Ada yang namanya PIB ya, ada yang namanya PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Ini kalau rekan-rekan sebagai pengirim menggunakan jasa barang titipan. Ya, jasa titipan itu bukan maksudnya just tip yang dia ya dititipin barang-barang branded, bukan ya. Yang dimaksud just tip, jasa titipan oleh kepabeanan ini adalah FedEx ya, DHL ya, barang kiriman pos. Nah, itu namanya just tip ya. Just tip yang legal ya, melalui ya jasa kurir yang legal ya, bukan just tip yang titip-titip ya barang-barang orang dari luar negeri yang lewat pesawat ya. Itu tidak legal ya. Dan itu yang sedang ditertibkan oleh bea cukai dan sekarang menjadi viral, menjadi ramai ya. Nah, padahal itu kan ada kepentingan negara di situ ya dalam rangka pemungutan pajak ya dan melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal. Nah, ya. Tapi ya para pelaku bisnis just tip yang ilegal ini ya mereka merasa terganggu gitu ya. Bisnis ilegalnya gitu ya, sehingga ya dia membuat ya kegaduhan di medsos gitu ya rekan-rekan ya, dan akhirnya memperburuk nama bea cukai ya. Tapi kalau rekan-rekan mahasiswa saya kira sudah dewasa, sudah paham ya, tentunya dalam menanggapi hal-hal seperti itu ya jangan kedepankan emosi ya, jangan kedepankan fitnah ya, yang tidak baik ya, tapi gunakan pendekatan yang rasional dan intelektual gitu ya rekan-rekan ya. Nah kemudian selain itu juga ada yang namanya custom declaration ini, CD ini yang kalau kita sebagai barang penumpang ya, penumpang ya. Nah kita pakai CD rekan-rekan ya, custom declaration ini sudah dalam bentuk elektronik ya sekarang ya, sudah dalam bentuk elektronik ya, jelas ya. Oke, berikutnya nah tadi penjaluran sudah dijelaskan juga
Nah, bea cukai itu tidak mungkin memeriksa seluruh barang impor ataupun ekspor ya, karena kalau semuanya diperiksa akan menimbulkan hambatan yang sangat besar untuk dunia perdagangan gitu ya rekan-rekan ya. Makanya terbatas ya. Hanya sekitar 10% saja ya, bahkan di bawah itu 5% saja yang diperiksa rekan-rekan ya. Selebihnya akan masuk jalur hijau, tidak diperiksa ya, langsung keluar. Nah, kenapa bisa begitu? Ya itu tadi ada yang namanya manajemen resiko ya, karena bea cukai selain melakukan pengawasan juga harus menjamin kelancaran arus barang dan orang gitu ya. Jangan sampai terjadi hambatan ya perdagangan, hambatan pergerakan gitu ya rekan-rekan ya. Nah, ini jalur merah, ini yang diperiksa fisik, dibuka barangnya ya, dibuka-buka sama bea cukai, dan ini yang banyak dikeluhkan gitu ya, mereka marah-marah ya, bea cukai kok tas saya dibongkar-bongkar gitu ya. Nah, padahal itu untuk menjalankan tugas negara ya. Bayangkan kalau ya negara ini bebas sebebas-bebasnya ya. Bayangkan betapa ya bahayanya negara kalau tidak ada bea cukai yang melindungi ya, yang menjamin ya barang-barang tersebut tidak melanggar hukum gitu ya rekan-rekan ya. Nah, ini PIB dan PIB tadi ada jangka waktu penyampaiannya ya. Untuk PIB rekan-rekan bisa lihat di sini, ini sistem lama ya, masih manual ya. Kalau yang sudah elektronik sekarang semuanya menggunakan sistem elektronik ya, tidak perlu lagi datang ke kantor pabean, cukup melalui melalui aplikasi internet ya rekan-rekan ya. Jadi tidak ada lagi datang ke kantor pabean. Ini masih slide lama ya. Nah, yang sekarang terjadi ini seperti ini rekan-rekan ya. Jadi dari pihak importir ya, kita lihat di sini ya, importir ya, ini dia importir. Dia tidak perlu datang ke kantor bea cukai ya. Kantor bea cukai mana? Kantor bea cukai ini ya. Di sini. Ya, TPS ya. TPS ini tempat penimbunan sementara. Di sini biasanya ada kantor bea cukai. Ya, ini si importir tidak perlu datang ya, karena dia cukup mengirimkan data ya, sending PIB ya. Lewat apa? Lewat sistem aplikasi yang disebut dengan CISA ya. Custom Excise Information System. Ya rekan-rekan ya, jelas ya. Kemudian proses perizinan juga sebenarnya tidak perlu datang ya. Cukup dia lewat aplikasi single Windows, dia submit perizinan, sehingga nanti antara proses pembuatan perizinan di Kementerian Perdagangan ya, atau di lembaga-lembaga negara lainnya, semuanya sudah online, sehingga nanti bea cukai ya tidak perlu ya bertemu dengan importir ya. Importir juga tidak perlu datang ke kantor bea cukai, dan semua prosesnya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi CISA ya, Custom Excise Information System Application ya, dan proses penjaluran juga secara otomatis. Biar rekan-rekan ya, jelas ya. Jadi proses umum impor maupun ekspor juga sama seperti itu ya. Nah, ini tujuan dari bea masuk ya rekan-rekan ya. Jadi tujuannya sangat mulia ya, sangat luhur sekali ya, untuk melindungi ya industri dalam negeri dari kerugian ya, mengembangkan industri dalam negeri ya rekan-rekan ya, mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat tadi ya, seperti yang dikatakan oleh siapa tadi, oleh yang ditanyakan oleh Heni ya, Heni. Kendala ekspor impor, adanya persaingan yang tidak sehat ya, adanya persaingan yang tidak sehat. Kenapa terjadi persaingan tidak sehat ini ya? Ada industri-industri yang menggunakan subsidi di luar negeri, ada yang menggunakan dumping ya, ada yang menggunakan monopoli ya, ada yang melakukan praktek-praktek proteksionisme ya terhadap industri sejenis di negaranya ya. Itu tidak sehat, dan itu harus ditanggulangi oleh bea cukai dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bea masuk. Jadi bea masuk ini merupakan instrumen ya, instrumen hukum internasional dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan yang tidak legal, perdagangan yang tidak fair gitu ya rekan-rekan ya. Jelas ya? Oke.
Nah, begitu juga biaya keluar ya. Biaya keluar juga tujuannya sangat mulia di sini ya. Untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri ya, agar barang-barang tidak terjadi kelangkaan. Ya, semuanya orang mau ekspor karena harga ekspor mahal. Lah kalau minyak goreng semuanya diekspor, nanti di dalam negeri nggak ada minyak goreng. Nanti ibu-ibu kita akhirnya ya nggak ada gorengan ya, semuanya direbus semua gitu kan. Atau harga minyak goreng jadi mahal. Ya rekan-rekan ya, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas. Berikutnya, nah ini cara menghitung biaya masuk. Nanti kita akan buat sebagai mata kuliah satu pertemuan sesi khusus menghitung biaya masuk ya. Intinya ada dua mekanisme, yaitu mekanisme tarif ad valorum dan tarif spesifik ya rekan-rekan ya. Ad valorum itu menggunakan persentase dari nilai pabean. Kalau spesifik itu langsung nilai rupiah per jumlah volume satuan barang. Jelas ya rekan-rekan ya. Nah, untuk barang ekspor, ini sebagian besar bebas, tidak ada pungutan ekspor. Hanya sedikit sekali yang ada biaya keluarnya, yaitu terdiri dari kayu, kulit, ya, biji kakao, mineral, logam, ya, kelapa sawit. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Nah, ini cara menghitung biaya masuk. Tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri. Intinya apa? Rumusnya seperti ini rekan-rekan ya. Rumusnya adalah nilai pabean dikali tarif biaya masuk. Ya, nilai pabean dikali tarif bea masuk ya. Untuk yang ad valorum. Ya. Kalau untuk yang spesifik maka tidak pakai tarif ya, tidak pakai persentase tapi langsung jumlah barang dikalikan dengan tarif barang per satuan. Oke, ya. Ini kita lihat yang spesifik, contohnya ada gula ya, beras, film ya, bir ya. Tarifnya untuk bir 14.000 per liter ya, mahal sekali ya. Ini yang suka minum bir siapa di sini? Ya. Haram ya, haram. Kalau orang Islam haram ya. Itu kena tarif lumayan ya, 14.000 per liter ya. Kalau dia impor ya, tapi kalau bir lokal sih tidak kena biaya masuk ya. Film, nah ini film rekan-rekan. Film ini ada sejarahnya kenapa dia dikenakan tarif biaya masuk spesifik. Dulu dia dikenakan tarif biaya masuk ad valorum ya, tapi karena ada nilai royalti yang sangat besar dari film ya, dan nilai royaltinya ini terkena biaya masuk, akhirnya dirubahlah ketentuan tersebut sehingga biaya masuk film menjadi menggunakan tarif yang spesifik, sehingga nilai berapapun nilai royalti yang dibayarkan ke luar negeri tidak menambah penghitungan, tidak menambah pembayaran bea masuk. Jadi memang ini ya ada kepentingan untuk importir film yang lobby-lobbynya luar biasa, sehingga negara ya harus mengalah tidak lagi memungut bea masuk atas pembayaran royalti ke pengusaha ke produsen impor film impor ya, terutama di Hollywood ya, di Hollywood sana. Tiar rekan-rekan ya. Oke, ini masalah tarif tadi sudah dijelaskan, ada tarif spesifik, ada tarif ad valorum ya. Ini yang spesifik, ini yang ad valorum. Jelas ya? Ya, jam berapa nih? Jam 12 ya? Oke, bentar lagi ya. Ini cara menghitung PPN dan PPH. Ya, untuk PPN hasil tembakau 9,5%, 9,9%. Untuk yang lainnya tarifnya flat 11% ya, rekan-rekan ya. Dan ini untuk PPH pasal 22 ada variasi ya, tergantung dari kondisinya. Kalau dia memiliki API ini angka pengenal impor, maka tarifnya adalah 2,5% ya. Kalau dia tidak memiliki API, tarifnya 7,5%. Ada juga yang untuk barang kiriman ya, barang kiriman tarif PPH-nya 10%. Ya rekan-rekan ya. Nah, saya jadikan sebagai soal di UAS ya, ujian akhir semester, gampang ya, tidak sesulit menghitung PPN ataupun PPH ya, PPH badan apalagi PPH potput. Jadi menghitung biaya masuk lebih gampang. Yang penting sudah tahu berapa nilai pabeannya, berapa kurs atau NDPDM-nya, berapa tarif biaya masuknya, tinggal dikali-kalikan saja, maka ketemu berapa jumlahnya. Ya rekan-rekan ya. Begitu juga untuk yang tarif spesifik ini sangat mudah sekali. Yang penting sudah tahu berapa tarifnya per satuan volume barang. Misalnya di sini ya, harga barang tidak lagi ditentukan
lagi menentukan nilai bea masuk, tapi yang menentukan adalah justru jumlahnya. Di sini 150.000 kilogram, maka cukup dikali dengan tarif per kilonya, yaitu Rp450 per kilo ya. Cukup ini 150.000 dikali Rp450 per kilo ya. Ketemu bea masuknya 67.500. Jelas ya rekan-rekan ya? Oke, berikutnya ini apa? Ini contoh real ya, yaitu misalnya barang berupa AC ya, AC split ini ya. Oke, saya kira ini bisa dibaca. Nah, ini kalau tadi terjadi kesalahan pemberitahuan impor barang, tadi yang ditanyakan oleh Parisma ya. Bagaimana perubahannya? Kalau barangnya masih di kawasan pabean dan belum dilakukan penetapan ya oleh bea cukai, maka dia bisa dilakukan perubahan. Tapi kalau sudah dilakukan penetapan oleh bea cukai atau dilakukan notul istilahnya ya rekan-rekan ya, maka dia harus menggunakan mekanisme yang disebut dengan notul ya, nota pembetulan atau SPTNP. Ini istilah yang resminya SPTNP, surat penetapan tarif dan nilai pabean ya, bukan notul ya kan ya. Notul itu istilah lama, nota pembetulan. Ini yang mengeluarkan bea cukai. Nanti bea cukai yang akan membetulkan PIB-nya plus denda ya, sanksi dan kekurangan bayar ya. Itu rekan-rekan ya. Nah, terhadap notul bea cukai ini bisa dilakukan upaya hukum keberatan ya. Apabila tidak setuju dengan notul bea cukai, maka importir bisa melakukan upaya hukum keberatan. Kemana? Ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari. Jelas ya? Oke. Nah, ini yang terakhir tentang lartas. Ini lartas mungkin nanti di sesi berikutnya aja kalau ada waktu ya, karena ini sudah jam 12. Kita agak cepat dikit juga nggak apa-apa ya. Oke. Jadi ini lartas ini yang paling banyak bermasalah rekan-rekan. Apa itu lartas? Larangan dan pembatasan ya. Karena ada ketentuan-ketentuan banyak ya dari kementerian dan lembaga yang membatasi dan melarang barang-barang impor ataupun ekspor gitu ya. Misalnya apa? Misalnya narkoba ya, senjata api, obat-obatan terlarang ya, pakaian bekas ya, barang-barang bekas ya. Kemudian apalagi yang dilarang misalnya barang-barang yang berbahaya ya, racun ya, limbah ya, itu yang dilarang. Yang dibatasi itu yang disebut dengan barang yang diatur tata niaganya ya, misalnya tekstil ya, dibatasi ya, diberikan juga perizinan ya berupa kuota dan juga harus membayar bea masuk tambahan ya, yaitu bea masuk tindakan pengamanan apabila dia berasal dari Cina ya rekan-rekan ya. Oke, untuk lartas saya kira ini intinya apa? Harus diurus perizinannya. Jangan sampai seperti kejadian yang banyak viral itu karena dia tidak mengurus baik lartas, perizinan maupun ya fasilitas pembebasan ya. Nah, sehingga barangnya ditahan, bukan ditahan. Bea cukai itu tidak menahan, lagi-lagi tidak menahan, tapi ya tidak memberikan izin keluar gitu ya. Sama aja ya. Ya karena memang tidak ada tidak dipenuhi syarat-syarat perizinannya itu ya rekan-rekan ya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup ya untuk sesi ini. Terima kasih untuk yang sudah presentasi, luar biasa. Kita berikan aplaus ya untuk para pemateri hari ini, yaitu kelompok 1 ya. Nanti slide-nya dikirim ke saya boleh ya, di WhatsApp aja lewat Aan. Ya, rekan-rekan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Semoga nanti bisa disimak lagi. Ini nanti akan saya upload ya. Saya akan upload ke YouTube biar rekan-rekan bisa tonton lagi ya, bisa simak lagi. Atau ada yang kurang jelas nanti bisa komen di YouTube atau bisa WhatsApp ke saya. Absensi silakan ya, tadi jangan lupa absensi silakan diisi melalui link yang absensi silakan diisi melalui link yang sudah di-share minggu lalu. Oke, siap. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya cukup ya, saya cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan, kita hari Kamis bisa ya. Kalau untuk pertemuan minggu depan
hari Kamis, Hari Kamis Pak. Tapi seperti untuk minggu depannya lagi, Pak, ada ini, Pak, Waisak, Pak. Jadi mungkin minggu depannya lagi di Rabu, Pak. Oke, minggu depannya lagi kita ke Rabu lagi ya, kayak sekarang ya. Oke. Benar, Bapak, Terima karena kasih. ada libur. Saya izin live, silakan. Selamat beristirahat ya. Oke, nanti ada kuliah lagi ya? Jam 1:30 ya? Ada, Bapak, nanti. Oke. Iya, Pak. Habis itu libur panjang ya? Ada ya? Jumat libur? Jumat juga libur, Pak. Oh, libur, alhamdulillah ya. Relax ya. Tapi yang presentasi siap-siap ya. Yang presentasi siap-siap. Ya rekan-rekan ya. Siap-siap untuk mengikuti presentasi ya. Sesi berikutnya apa? Sesi berikutnya yaitu tentang apa ya? Tentang klasifikasi barang. Nah, ini yang agak sulit ya. Tentang klasifikasi barang. Silakan ditonton YouTube saya ya, dicontoh cara penyampaian saya ya, sehingga rekan-rekan bisa berperan sebagai seorang dosen ya, karena itulah cara mengajar yang paling baik ya. The best ya, learning is by teaching. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau foto-foto dulu nggak nih? Nggak usah lah ya. Oke. Saya Terima keluar ya. kasih, Bapak. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Oke. Nanti saya upload ini ke YouTube ya. Nanti kan bisa tonton lagi.